Umat Islam percaya bahwa Muhammad adalah nabi terakhir dan penyempurna para nabi. Namun ada satu pertanyaan sederhana. Jika Muhammad adalah nabi terakhir, mengapa Isa Al-Masih yang menjadi hakim pada akhir zaman? Untuk selengkapnya, saksikanlah video ini sampai selesai dan temukan jawabannya. Umat Islam percaya bahwa Muhammad adalah nabi terakhir, dan Al-Quran adalah wahyu terakhir. Selain itu, umat Islam juga mengklaim bahwa Islam adalah agama final, agama yang menyempurnakan seluruh nabi sebelumnya. Secara logika, jika semua klaim ini benar, maka akhir sejarah manusia seharusnya ditutup oleh nabi terakhir. Namun faktanya, ketika berbicara tentang akhir zaman, Al-Quran dan hadis-hadis sahih tidak menyebut Muhammad yang kembali. Yang disebut justru Isa Al-Masih. Sebagai nabi terakhir, Muhammad secara logis seharusnya menutup sejarah manusia. Tetapi yang mengejutkan, Al-Quran justru menyebut Isa Al-Masih, bukan Muhammad, sebagai sosok yang datang kembali pada akhir zaman. Pertanyaan ini sangat penting untuk dipikirkan secara mendalam oleh umat Islam. Karena pertanyaan ini bukan berasal dari kitab suci agama lain, melainkan muncul dari dalam ajaran Islam sendiri. Karena itu, sebelum Anda menarik kesimpulan, saya mengajak Anda untuk terus menyimak video ini sampai selesai. Mari kita mulai dari apa yang disepakati umat Islam sendiri, bukan dari Alkitab. Dalam hadis-hadis sahih, umat Islam percaya bahwa Isa Al-Masih tidak mati. Isa diangkat ke surga. Isa akan turun kembali menjelang hari kiamat. Dan bukan hanya itu. Dalam ajaran Islam sendiri, Isa Al-Masih akan mengalahkan Dajjal, menghakimi manusia, dan memerintah dengan keadilan. Ini bukan ajaran Kristen. Ini ajaran Islam sendiri. Maka pertanyaannya bukan lagi, apakah Isa akan datang kembali? Pertanyaannya adalah, mengapa Al-Quran mengatakan bahwa Isa Al-Masih yang datang kembali di akhir zaman sebagai hakim yang agung? Untuk umat Islam, silahkan renungkan pertanyaan ini. Di sini ada 4 pertanyaan penting, pertanyaan yang sulit dihindarkan, pertanyaan yang wajib direnungkan oleh umat Islam. Yang pertama, mengapa Al-Quran menyebut bahwa pada akhir zaman, Isa Al-Masihlah yang datang kembali sebagai hakim? Yang kedua, jika Muhammad adalah nabi terakhir, mengapa bukan Muhammad yang kembali? Ketiga, jika Muhammad adalah penutup para nabi, mengapa bukan dia yang memimpin akhir sejarah manusia? Yang keempat, jika Muhammad adalah manusia paling utama, mengapa Isa Al-Masih yang diberi peran penghakiman akhir zaman? Bukankah hari kiamat adalah momen paling penting dalam sejarah umat manusia? Dan bukankah yang memegang peran akhir zaman seharusnya memiliki otoritas tertinggi? Mari kita melihat pola yang sangat konsisten dalam sejarah tokoh-tokoh kitab suci. Adam tampil sebagai awal mula umat manusia, Nuh berperan dalam penghakiman dunia lama. Musa menerima dan menyampaikan hukum Taurat. Yang terakhir, umat Islam meyakini bahwa Muhammad berperan sebagai penyampai wahyu. Jadi, setiap tokoh memiliki fungsi yang jelas dalam alur sejarah. Namun, ketika berbicara tentang akhir zaman, yang tampil bukan pembawa wahyu, melainkan hakim agung. Dan yang mengejutkan, hakim itu bukan Muhammad. Hakim itu adalah Isa Al-Masih. Mengapa? Karena pada akhir zaman, yang dibutuhkan bukan lagi pesan, melainkan otoritas. Kedatangan Isa Al-Masih di akhir zaman, bukan lagi membawa wahyu baru, melainkan membawa otoritas sebagai hakim. Al-Quran sendiri memberikan gelar-gelar yang sangat unik kepada Isa Al-Masih.
Isa disebut kalimatullah atau firman Allah. Isa disebut ruh dari Allah. Isa lahir tanpa ayah. Isa melakukan mujizat, menciptakan, menghidupkan, dan menghakimi. Pertanyaan sederhana untuk umat Islam. Jika Isa Al-Masih hanyalah nabi biasa, mengapa statusnya begitu berbeda? Islam sendiri mengakui bahwa Isa Al-Masih tidak mati, dia diangkat ke surga, dan kembali sebagai hakim akhir zaman. Pada fase pembahasan ini, umat Islam berdiri di sebuah persimpangan penting, tempat kejujuran intelektual diuji. Jika dalam Al-Quran menyebut bahwa Isa Al-Masih menghakimi manusia, mengalahkan kejahatan, memerintah dengan keadilan, dan menentukan akhir sejarah manusia, maka hanya ada dua kemungkinan. Pertama, Isa Al-Masih bukan sekedar nabi, dia lebih dari itu. Yang kedua, konsep kenabian dalam Islam tidak konsisten dengan peran Isa sendiri. Sebab tidak ada satupun nabi lain, baik sebelum maupun sesudah Muhammad, yang tidak mati, diangkat ke surga, dan kembali untuk menghakimi seluruh umat manusia. Jika semua nabi setara dalam fungsi, mengapa hanya Isa Al-Masih yang diberi peran penentu di akhir sejarah manusia? Disinilah iman umat Islam diuji, tentang posisi Isa Al-Masih yang melebihi peran sebagai nabi. Intinya, yang kita bahas ini bukan soal perasaan, bukan soal fanatisme agama, melainkan soal konsistensi logika dan kejujuran intelektual. Perlu umat Islam ketahui, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam video ini hanya bisa dijawab dengan kejujuran intelektual dan dengan hati yang lapar akan kebenaran. Sebagai penutup, saya mengajak umat Islam untuk berpikir dengan jujur. Jika Isa Al-Masih hanyalah nabi, mengapa ia memegang peran yang tidak pernah diberikan kepada nabi lain? Dan jika Isa Al-Masih yang datang kembali pada hari kiamat, bukan sebagai penyampai wahyu, melainkan sebagai hakim akhir zaman, maka pertanyaan akhirnya adalah, siapakah sebenarnya Isa itu? Silahkan dijawab. Bagi Anda yang menyimak video ini, silahkan tinggalkan pendapatmu di kolom komentar.